Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari syarah hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang alaiha madaru ad-din, yaitu ilmu agama pada umumnya berputar sekitar 42 hadis ini. Saya sering menyampaikan hal ini, barang siapa yang memahami 42 hadis ini dengan baik, insyaallah dia akan memahami ilmu agama secara global, ya, secara global. Hadis yang berikutnya, hadis ke-14, tentang kapan dibolehkan seorang muslim untuk dibunuh atau dihilangkan nyawanya, ya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, menjelaskan, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Ya, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath, darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, asayyibuz zani, yaitu lelaki atau wanita yang sudah menikah kemudian berzina, yaitu muhsan, sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu jika seorang membunuh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jamaah, maksudnya adalah murtad, ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Tapi kita akan tulis hadisnya, kemudian kita akan jelaskan insyaallah taala. Judulnya adalah 3 sebab darah seorang muslim menjadi halal. Ya. Adapun yang pertama, yaitu as-sayyibu az-zani. Sayyibu az-zani. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu maksudnya membunuh orang yang haram, orang yang haram dibunuh, yang haram dibunuh. Ini yang sudah menikah, sah dan berzina. Atau yang maksudnya yang pernah berjima, ya, atau dijima dalam pernikahan sah lalu berzina. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi, meninggalkan agamanya. Yang Nabi sebutkan juga al-mufariqu lil jamaah, yaitu dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Maksudnya murtad. Ini maksudnya adalah murtad, ya. Baik, ini 3 perkara, ya. Yang pertama, kemudian yang
kedua, kemudian yang ketiga. Di awal hadis Rasulullah SAW mengatakan la yahillu, ya, tidak halal, ya. La yahillu damum ri'in muslim, ya, tidak halal, yaitu haram maksudnya, darah seorang muslim. Dan ini dalil bahwasanya hukum asal darah seorang muslim adalah haram, tidak boleh ditumpahkan. Dan ini terlalu banyak dalilnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim 'alal muslim haram. Seorang muslim di atas muslim yang lain haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Tidak boleh darahnya halal, kemudian darahnya haram, kemudian hartanya haram dan harga dirinya haram. Maka tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar. Tidak boleh seorang membunuh seorang muslim dan tidak boleh juga seorang mengambil harta seorang muslim yang lain. Kemudian juga tidak boleh seorang menjatuhkan harga diri muslim yang lain. Ini hukum asal. Oleh karena kita tahu bahwasanya membunuh seorang muslim yang tanpa hak, maka hukumnya adalah dosa besar, terancam dengan neraka, ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan fajaza'u jahannam, ya. May yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka hukumannya adalah neraka jahanam, ya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang dosa-dosa sangat besar, di antaranya membunuh muslim yang lain, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Dan orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, dan orang tidak berzina. Kata Allah, "May yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa melakukan ini, maka dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dan dia akan dilipat gandakan siksaannya pada hari kiamat kelak. Tapi kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat, ya. Jadi di sana ada darah yang haram untuk ditumpahkan, ya. Tapi sebelum kita masuk pada yang dihalalkan, kita harus tahu juga darah yang haram ditumpahkan. Haram ditumpahkan. Darah yang haram ditumpahkan, ya, ada dua. Yang pertama adalah darah muslim. Kemudian darah kafir selain kafir harbi yaitu yang berperang. Kafir harbi yaitu yang menyerang dalam peperangan, ya, dalam perang. Dari sini kita tahu bahwasanya kafir itu sebenarnya ada 4, ya. Kafir itu ada 4 model, ya. Macam-macam orang kafir ini sudah pernah saya singgung, tapi kita singgung lagi. Macam-macam orang kafir. Yang pertama adalah kafir harbi. Ini boleh dibunuh, ya, karena dia berperang. Halal darahnya, ya. Ya. Kalau darahnya halal, apalagi hartanya juga halal, ya. Harga dirinya halal, semuanya halal. Karena ini adalah seorang kafir harbi, ya. Yang sisanya adalah, yang berikutnya adalah kafir mu'ahad, ya. Mu'ahad, yaitu yang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya. Yang berasal dari negara yang berdamai dengan negara Islam. Kemudian yang berikutnya adalah kafir al-musta'man. Al-musta'min, ya, kafir al-musta'min. Al-musta'min yaitu kafir yang berasal dari negara yang perang, negara kafir yang perang dengan kita, ya, tapi minta pengamanan,
minta pengamanan. Contohnya, kita lagi berperang dengan orang kafir, kemudian mereka ngirim delegasi, misalnya, ya, mengirim delegasi, maka kita kasih keamanan, tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita berkhianat, tidak boleh kita berkhianat. Kemudian yang terakhir adalah kafir zimmi, ya. Kafir zimmi yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam. Kafir yang tinggal di negara Islam dengan bayar jizyah. Bayar jizyah ini semacam kalau boleh kita katakan seperti pajak atau tarikan atau tanda ketundukan. Namun dia tidak banyak, ya. Bukan sekedar memberi tanpa ada pelayanan, ada pelayanannya itu kaum muslimin, memberikan hak-hak dia, kemudian dia tidak diganggu dan lain halnya, ya. Jadi dia tinggal di negara Islam dan kemudian dia membayar, ya, kepada Baitul Mal kaum muslimin sebagai tanda dia tunduk, dan di balik pembayaran tersebut ada pelayanan yang diberikan dari pemerintah Islam kepada dia. Nah, ini semua haram untuk dibunuh kecuali ini. Kalau ini boleh dibunuh, ini halal, ya. Ini halal untuk dibunuh. Yang lainnya haram. Bahkan membunuh mereka dosa besar. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Dalam hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dan ini berlaku bagi kafir zimmi, berlaku juga kafir musta'min. Barang siapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan ini di antara dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala man dzalama mu'ahadan." Ya. Ketahuilah barang siapa menzalimi orang kafir yang mu'ahad, itu kafir zimmi dan yang lainnya. Dia zalimi orang kafir tersebut tanpa ada hak untuk membalasnya, dia zalimi. Kemudian au kallafahu fauqa taqatihi, atau dia pekerjakan orang kafir tersebut di luar kemampuannya, mentang-mentang orang kafir kerja sama dia diberi pekerjaan yang berat di luar kemampuannya, ya. Au akhadha min malihi bighairi tibi nafsin, atau dia mengambil harta orang kafir tersebut tanpa kerelaan orang kafir tersebut, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan melawan dia pada hari kiamat kelak. Ini ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang kafir tidak mereka ini yang tiga ini darahnya haram, hartanya juga haram. Hartanya juga haram, ya. Jadi di antara kesalahan sebagian kelompok-kelompok sesat itu menganggap bahwasanya orang kafir satu model. Mereka salah dari dua sisi. Pertama, menganggap orang kafir satu model. Yang kedua, menganggap bahwasanya hubungan kita dengan orang kafir cuma perang doang. Padahal orang kafir ada model-modelnya, dan hubungan pemerintah Islam dengan pemerintah kafir ada berbagai macam model, ya. Terkadang perdamaian, terkadang peperangan, terkadang bisa jadi ada kerjasama dan yang lainnya. Maka ini harus dipelajari dalam permasalahan fikih, ya. Jadi inilah darah yang haram ditumpahkan, ya. Tadi kita sudah sebutkan di antara yang paling utama darah muslim, ya, darah muslim. Darah muslim kalau ditumpahkan padahal dia haram, maka bisa menimbulkan yang menumpahkan bisa dibunuh. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Kalau menumpahkan darah orang kafir saja dosa besar, apalagi menumpahkan darah seorang muslim. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hurmatul muslim, bahwasanya kehormatan seorang muslim lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah. Lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah. Ka'bah benar kita muliakan karena dia adalah lambang dan dia sebagai tanda untuk kita bisa satu arah, satu hati, ya. Kalau ada Ka'bah, seorang merusak Ka'bah, tentu semua kaum muslimin akan marah. Tetapi darah seorang mukmin atau kehormatan seorang mukmin lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la qatru la zawalud dunya, hilangnya dunia dan seisinya ahwanu indallahi min qatri damin muslim, atau min safaki dami muslim al-haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Hati-hati, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak yang menjelaskan hal ini, ya. La yazalu al-mu'min fi fushatin ma lam yusib daman haraman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
seorang masih senantiasa dalam kelapangan rahmat Allah selama dia tidak menumpahkan darah muslim yang lain. Kalau dia sudah menumpahkan darah muslim yang berat bagi dia terjebak dalam kondisi yang sempit dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita sembarangan dalam menumpahkan darah kaum muslimin ya. Dan itu sangat berbahaya bagi akhirat kita, sangat berbahaya sekali. Jangan juga kita mengeluarkan statement yang bisa memudahkan untuk membunuh darah seorang muslim ya. Bahaya ya. Kalau dia tidak berhak dibunuh, kemudian kita bilang boleh dibunuh, ini berbahaya ya. Karena kita tahu kaum muslimin mungkin bermusuhan, sebagian kaum muslimin bermusuhan dengan muslim yang lain. Mungkin ada keributan karena urusan tertentu, apakah urusan dunia, apakah urusan agama, atau urusan politik, atau urusan yang lain. Tapi sampai kita menghalalkan darahnya, ini hati-hati, tidak sembarang kita bisa menghalalkan darah. Karena kalau kita menumpahkan darah muslim yang lain tanpa hak, ya, maka kita terjerumus dalam dosa-dosa yang sangat besar ya. Dosa yang sangat besar. Oleh karenanya Umar bin Khattab ketika ada sekitar 6 orang dari Son'a membunuh seorang, dia mengatakan seandainya penduduk Son'a semuanya bersatu pada untuk membunuh ini, aku akan bunuh mereka semuanya. Ya. Oleh karenanya ketika dalam masalah pembunuhan nanti mungkin akan singgung, kalau satu dibunuh oleh 100 orang dibunuh semuanya. Ya. Karena mereka membunuh satu orang ini tanpa hak. Bayangkan tadi Nabi mengatakan hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Maka saya katakan waspada semuanya ya, kita orang awam, dai, hati-hati. Jangan bikin statement-statement provokasi kayak yang tidak pada tempatnya. Yang membuat orang mudah untuk menumpahkan darah ya, atau menimbulkan kondisi yang buat mudah tertumpah darah. Misalnya menyerukan jihad tidak pada tempatnya. Ayo jihad yang mau dijihadi orang Islam juga, yang sama-sama sholat, sama-sama ke masjid, sama-sama puasa, sama-sama haji, kemudian dianggap jihad. Jihad tidak pada tempatnya. Ya. Ya. Sehingga akhirnya apa? Terjadi pertemuan, ya namanya kalau sudah emosi, akhirnya darah menjadi ringan. Makanya dikatakan oleh para ulama, di musim fitnah darah itu ringan. Darah itu murah. Murah banget. Bunuh sana, bunuh sini, tikam sana, tikam sini. Dan kaum muslimin masih banyak yang jahil. Mereka tidak tahu bahayanya ini. Ya. Apalagi kemudian ada sebagian dai-dai yang memprovokasi. Ya. Dari dua belah pihak. Misalnya kita bicara secara kenyataan, misalnya terjadi keributan antara rakyat dengan pemerintah misalnya. Hati-hati, waspada. Jangan juga ada dai yang menyuruh menganggap melawan pemerintah adalah jihad, sehingga menganggap kalau mati masuk surga, sehingga nekat untuk melawan dirinya, nekat untuk menyerang karena dia merasa jihad. Jihad kan kita melawan, berperang. Sementara yang dia perangi mungkin polisi, mungkin tentara yang juga sholat, yang juga beribadah, yang juga punya anak, punya istri, yang juga bersedekah, kemudian dianggap bahwa itu musuhnya harus dia bunuh dengan fatwa-fatwa menyesatkan dari sebagian dai. Dan sebaliknya juga jangan ada yang berani berfatwa menggampangkan kepada pemerintah, penguasa untuk membunuh semua orang yang melakukan kesalahan dari masyarakat. Tumpahkan darah mereka semuanya. Ya akhi, hati-hati. Jangan kita punya andil dalam menumpahkan darah seorang mukmin kecuali dengan hak, dengan dalil. Kalau kita tidak tahu bahwasanya dia berhak untuk dibunuh, kemudian kita asal ngomong, urusnya di akhirat panjang. Maka sebisa mungkin kita menjaga darah kaum muslimin. Ya. Memang ada yang salah, mau pihak yang sini salah, mau pihak yang ini salah. Iya, salah. Tapi apakah sampai pada derajat menumpahkan darah? Ya ini tentu hati-hati. Saya katakan kaum muslimin masih banyak yang jahil. Tugasnya para dai menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya darah seorang mukmin. Ya. Jangan dianggap murah ya. Sekarang sedikit-sedikit terjadi pembunuhan. Orang mudah sekali membunuh yang lainnya. Oleh karenanya waspada. Nabi mengingatkan la yahillu damu imri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Taib. Apa 3 perkara tersebut yang menjadikan darah seorang muslim menjadi haram? Yang pertama adalah berzina ya. Orang yang berzina ya ada beberapa model ya, model orang berzina. Yang pertama sudah nikah sah dan sudah
berhubungan intim. Ya. Yang kedua, sudah nikah sah, tapi belum berhubungan. Yang ketiga, belum pernah nikah sah. Taib. Yang ini namanya muhsan ya. Namanya kalau sudah menikah ya. Berarti yang dia dirajam tuh yang ini dirajam. Dirajam. Adapun yang ini ya didera. Ya, didera. Bisa jadi seorang pemuda pernah berzina. Dia berzina, tapi dia tidak pernah menikah dengan nikah yang sah ya. Maka kalau dia melakukan perzinahan, dia didera 100 kali wa tagribu am, yaitu diasingkan selama setahun. Kalau dipraktekkan di Arab Saudi sekarang di penjara. Jadi ditambuk 100 kali, mungkin di hadapan banyak orang supaya memberikan efek jera kepada masyarakat ya, di hadapan umum. Setelah itu diasingkan selama setahun. Semoga dia sadar ya. Atau mungkin sudah menikah tapi belum pernah berhubungan, belum sempat berhubungan kemudian cerai atau yang lain atau khulu atau fasakh ya, maka juga didera ya 100 kali. Jadi didera 100 kali, diasingkan atau dipenjara sekarang setahun. Ya, setahun. Hukumannya. Adapun kalau sudah nikah sah, sudah pernah berhubungan suami istri, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah dirajam. Yaitu dia dihadapkan oleh masyarakat, kemudian Taifah sebagian kelompok dari kaum muslimin kemudian melempari batu. Batu tersebut tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar dia cepat mati, kalau terlalu kecil dia terlalu tersiksa. Di sedang-sedang ukuran batunya sehingga dia merasakan kesakitan dan dia meninggal dengan cara tersebut ya, dengan cara tersebut ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajam khusus bagi orang yang sudah menikah dan sudah berhubungan kemudian melakukan perzinahan. Kenapa dia dirajam? Karena dia sudah merasakan kelezatan yang halal. Dan ketika seorang sudah menikah, dia berhubungan dengan istrinya atau seorang wanita berhubungan dengan suaminya, dia merasakan kelezatan sekejar tubuhnya. Dia merasakan kelezatan sekujur tubuhnya. Kelezatan tersebut bukan hanya pada bagian kemaluannya, tapi dari seluruh tubuhnya. Dan dia bisa menikmati seluruh tubuh pasangannya ya. Dia bisa menikmati dan dia bisa dinikmati oleh pasangannya dan kelezatan tersebut dia rasakan seluruh tubuhnya. Maka di antara hukuman adalah dengan dia merasakan kepedihan pada seluruh tubuhnya. Kalau dia sudah dihukum, maka di akhirat dia sudah diampuni. Ya, kalau dia sudah dihukum di dunia, maka di akhirat sudah diampuni. Taib. Bagaimana cara dia bisa ditegakkan hukum rajam? Adapun cara ditegakkan hukum rajam cuma 2 cara. Ya. Apa sebab dia bisa ditegakkan hukum rajam? Ya. Sebab ditegakkan rajam cuma 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mengaku. Kemungkinan kedua ketahuan. Ya. Adapun mengaku ya, yang pertama deh ketahuan. Ketahuan, maka maksudnya apa? Ketahuan artinya syaratnya bukan ketahuan 1 orang, tapi harus 4 orang yang adil, laki-laki melihat si fulan dan si fulana berhubungan intim di mana mereka berempat melihat kemaluan masuk ke kemaluan. Harus 4-empatnya lihat. Bukannya sekedar berpelukan, tapi benar-benar lihat kemaluan masuk kemaluan. Mungkin dia lagi melihat, mohon maaf, misalnya lagi penetrasi, dia lihat, oh ini kemaluan masuk kemaluan. Bukannya sekedar berdempetan, tapi dia melihat ada kemaluan masuk kemaluan. Maka ketika itu 4 orang ini bersaksi ke hadapan hakim, maka dipanggil ya. Kemudian kalau dia sudah menikah dirajam, kalau belum menikah ya didera ya. Kalau sudah menikah maka dirajam ya. Namun kenyataannya proses penegakan hukum rajam karena ketahuan itu hampir tidak pernah terjadi. Hampir tidak pernah terjadi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di zaman beliau di abad ke-8 dia bilang tidak ada di zaman saya orang dirajam gara-gara ketahuan. Ya, karena syaratnya susah. Kalau cuma 3 orang yang bersaksi, datang ke hakim 3 orang, saksi keempat tidak ada, 3 ini yang didera. Ya. Ya. Harus apa? Arba'at syuhada, 4 saksi. Yang 4 saksi tersebut melihat kemaluan masuk kemaluan. Atau gambar kita
ember masuk dalam sumur. Ya, 4 orang yang harus lihat. Kalau tidak cukup 4 orang, maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Sehingga cara pertama ini hampir tidak pernah terjadi. Yang sering terjadi seorang yang sudah menikah dirajam dengan mengaku, ya. Dia datang kemudian dia mengakui bahwasanya saya telah berzina dan dalam keadaan sadar, tidak dipaksa. Ya beda kalau dipaksa lain hukumnya. Saya tidak dipaksa dan saya melakukan zina, saya ingin mensucikan diri saya, maka bisa dirajam. Ini yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di zaman Nabi, Allah alam saya juga tidak ingat ada orang berzina dirajam gara-gara ketahuan 4 orang. Ada yang menuduh tapi ternyata saksinya tidak cukup 4, maka saksi yang kurang tersebut dihukum, justru dihukum. Jadi kalau mau lapor harus 4 orang. Kalau kurang dari 4 tidak bisa ngelapor. Ya, tidak bisa ngelapor, ya. Adapun yang terjadi di zaman Nabi adalah dengan pengakuan. Seperti dalam beberapa hadis, di antaranya hadis wanita Imra'atun Ghamidiyah, wanita dari kabilah Ghamidi yang kemudian dia melakukan zina. Kemudian dia datang pada Nabi, kemudian dia dalam kondisi hamil, kemudian Nabi suruh dia melahirkan anaknya terlebih dahulu, dirawat anaknya, baru kemudian dia ditegakkan hukum had, ya, dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian di antaranya Ma'iz al-Aslami. Ma'iz al-Aslami juga berzina, kemudian dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku berzina." Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW berpaling, ya. Rasulullah cuekin, ya. Kemudian datang kedua kali dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berzina." Rasulullah, "Mungkin kau cuma begini, mungkin kau begini." Nah, dia datang ketiga Rasulullah SAW, "Abika junun, kau gila kan ngelapor bahwasanya kau telah berzina." Sampai Rasulullah SAW suruh cek para sahabat, "Coba cek Ma'iz, coba cium ada bau ini enggak? Bau khamar, mungkin dia lagi mabuk, ya, ngomong aku berzina." Coba tanya kepada orang kampungnya, siapa Ma'iz? Ternyata mereka bilang Ma'iz al-Aslami orang yang soleh. Ketika dia mengaku yang keempat kali, baru kemudian Nabi SAW menegakkan hukum had. Maka diletakkanlah Ma'iz, kemudian dilempar oleh kaum muslimin. Ketika itu dia kesakitan dan dia lari. Ketika dia lari, dilemparlah oleh salah seorang, kena tulang kalau tidak salah, maka kemudian dia meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan, "Hal la taraktumu?" Kenapa tidak kalian biarkan dia lari? Kenapa tidak kalian biarkan dia lari, ya? Karena dia mengaku, ya. Dia mengaku. Kemudian dia bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya, ya. Dari sini kata para ulama bahwasanya orang yang melakukan zina tanpa ada saksi, asalnya dia tidak usah melapor kepada hakim, ya. Kalau dia tahu dia akan bertobat. Kalau dia tahu dia akan bisa bertobat. Makanya kenapa ketika Ma'iz tadi melapor, Nabi berpaling, Nabi tidak mau terima. Sampai 4 kali dia mengaku, baru kemudian Rasulullah SAW menegakkan hukum had. Kemudian yang kedua, jadi pertama Rasulullah tidak langsung terima sampai 4 kali. Yang kedua, ketika dia sakit dan dia lari, Rasulullah bilang, "Hal taraktum, kenapa kalian tidak biarkan dia lari? Biarkan dia pergi. Tobat, nanti Allah terima tobatnya." Jadi ini dalil kata para ulama bahwasanya seorang kalau dia berzina dan dia merasa dirinya bisa bertobat, dia tutup perbuatan tersebut dan dia tahu dirinya bisa bertobat kepada Allah, maka tidak usah lapor. Adapun kalau dia tahu dia tidak melaporkan dirinya, dia akan berzina terus, dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dia tertawan oleh syahwatnya. Dan dia akan berzina melulu, akhirnya sebaiknya dia melaporkan dirinya supaya dia dirajam agar selesai, dia tidak terjebak dalam kemaksiatan yang bertambah-tambah, ya, semakin tambah umurnya semakin sengsara kehidupannya di akhirat kelak. Maka dalam kondisi yang kedua, kalau dia tidak bisa berhenti, maka hendaknya melapor dirinya agar dia berzina. Karena kita tahu orang kalau sudah terjebak dengan syahwat, ya sulit, ya. Saya bicara suatu kasus, ada seorang ya belajar di pondok tapi malam dia berzina. Nanti besok belajar pondok lagi, nanti malam dia berzina lagi. Sampai dia lapor kepada gurunya. "Saya mau jujur, Pak Ustadz, kenapa? Saya tidak bisa meninggalkan zina, ya. Ya. Maksudnya saya kalau tiap malam saya pergi berzina, nanti besok belajar di pondok lagi." Ini maksudnya ada orang seperti itu, dia tidak kuat menahan syahwatnya. Orang seperti itu lebih baik dia dirajam. Lebih baik dia dirajam, ya. Makanya saya pernah menghadapi kasus di Madinah ketika ada terjadi perzinahan, ada orang Indonesia yang kemudian melakukan zina, saya sebagai penerjemah. Dia mengaku bahwasanya dia telah berzina. Maka waktu itu datang ke salah satu hakim, dan hakim-hakimnya rata-rata adalah imam Masjid Nabawi. Ya, saya antar waktu itu. Ditanya, "Kamu begini?"
Iya. Saya berzina Pak Hakim. Pak Qadhi, ya saya berzina. Iya. Dipaksa enggak? Saya tidak terpaksa, suka sama suka. Kemaluan masuk kemaluan enggak? Iya, masuk malan. Benar, iya. Akhirnya tidak ditegakkan hukum had. Besoknya lagi atau berapa harinya lagi dihadirkan lagi ke hakim yang lain. Dengan harapan dia merubah. Mengatakan, saya tidak melakukan. Saya menarik kembali pernyataan saya. Ya. Kalau ada orang sudah mengaku terus dia menarik lagi pernyataannya, maka tidak ditegakkan hukum had. Lain halnya kalau ketahuannya sudah selesai, 4 orang lihat, dia tidak bisa menarik. Mau apa lagi, dia mau enggak mengaku pun 4 orang sudah lihat. Ya. Tapi kalau orang ngaku, ya, kemudian dia menarik pengakuannya, maka tidak ditegakkan hukum had. Kemudian saya antar lagi pada hari berikutnya, hakim berikutnya. Ditanya lagi, saya terjemahkan waktu itu. Kamu berzina? Iya. Dipaksa? Enggak, suka sama suka. Kemaluan masuk kemaluan? Kata dia iya. Hakimnya bingung. Tinggal 2 lagi sudah. Besoknya lagi atau waktu yang lain saya dipanggil lagi, sama kasusnya perempuan ini juga. Ini maksudnya mau rajam, kalau dia ngaku 4 kali dirajam. Akhirnya ada seorang bilang, Firanda, tolong kau jelaskan sama dia tentang hukum zina. Saya jelaskan, Bu, zina itu begini, begini, begini. Kalau sudah pernah menikah, maka dirajam. Dirajam itu maksudnya batu dilempar, kemudian begini-begini. Kalau belum menikah hukumnya gini. Saya karena menjalankan tugas, saya jelaskan. Setelah itu dia mikir-mikir. Pas hakim ketiga kalau tidak salah, saya antar lagi. Tanya, ibu berzina? Iya. Kemaluan masuk kemaluan? Iya. Suka sama suka? Tidak Pak Hakim, saya dipaksa. Ketika dia bilang dipaksa, sudah tidak jadi ditegakkan hukum had. Ini contoh dia menarik perkataan dia kembali, dan itu saya pernah hadapi kasus seperti itu, dan hakim melepaskan. Ya, hakim melepaskan. Karena Maiz ketika dia kabur, Rasulullah mengatakan, "Hala taraktumuh," tidak kalian biarkan dia kabur. Memang kelihatannya, maksud saya, hukum rajam ini kelihatannya ngeri, tetapi secara prakteknya itu perkara yang sulit, hampir-hampir mustahil terjadi. Kecuali tadi orang yang ngaku dan dia benar-benar bertahan dengan pengakuannya dan dia bersabar demi untuk diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika salah seorang sahabat yang melakukan kalau tidak salah wanita Ghamidiyah tersebut yang dia berzina kemudian dilapor diri kemudian dia dirajam sampai mati, ada sebagian orang mencelanya, maka Nabi mengatakan laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli Madinah atau sab'in atau berapa ya. Rasulullah mengatakan ini wanita telah bertobat dengan taubat yang sangat hebat, kalau dibagi untuk sekian puluh penduduk kota Madinah cukup. Ini taubatnya sudah berlebihan luar biasa. Artinya kalau dibagi untuk 70 orang bertobat sudah cukup. Jadi 0 semua dosa mereka. Tapi dia menunjukkan orang ini hebat ketika dia bertobat dan dia siap menghadapi rajam dan yang itu orang hebat. Tetapi saya katakan tadi, kalau seorang bisa bertobat, tidak perlu dia lapor-lapor dirinya, ya, tidak perlu lapor-lapor dirinya, ya. Adapun kalau belum menikah, maka cuma didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ini terjadi juga, ada kejadian di zaman Nabi SAW juga, ada seorang dia bekerja di rumah seseorang. Dia bekerja, kemudian ketika dia bekerja, dia berzina dengan istri dari majikannya tersebut, istri dari orang yang memperkerjakan dia. Dia berzina dengan istri lelaki tersebut. Akhirnya suami dari wanita tersebut, bosnya mengatakan, kamu harus bayar, kamu telah melakukan pelanggaran, kamu harus bayar kambing sekian, bayar budak wanita. Akhirnya bapak dari laki-laki ini, yang bapak dari pemuda ini kerja sama orang lain, bapak dari pemuda ini akhirnya bayar kambing sekian, dan bayar budak wanita diberikan kepada suami dari wanita tersebut. Akhirnya berita tersebar dan akhirnya bapak ini tahu ternyata hukum Islam tidak demikian. Maka laporlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, kambing dan budak wanita raddun alaih, kembalikan. Ya, tapi kau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kenapa? Lelaki ini belum pernah menikah. Pemuda ini belum pernah menikah. Maka hukumnya bukan dirajam tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan. Adapun istri dari laki-laki tersebut, maka Rasulullah mengatakan ugdu ya Unais. Rasulullah menyuruh seorang sahabat, cek, tanyakan dia. Fa ini tarafat, kalau dia ngaku farjumha, maka rajamlah. Maka pergilah seorang sahabat kepada wanita tersebut. Apakah benar anti berzina sama pemuda ini, dan dia ngaku. Seandainya dia tidak ngaku, tidak bisa ditegakkan hukum had. Tapi ketika dia ngaku,
maka dirajam. Maka dirajam. Taib, ini adalah hukum yang berkaitan dengan zina, dan kita tahu ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ternyata perkaranya tidak gampang. Orang sudah menikah berzina hukumannya berat. Zina ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Ya, di dunia saja dirajam dengan kesakitan yang luar biasa, dilempar dengan batu sampai mati. Bayangkan, entah berapa lama dia akan merasakan kesakitan. Orang banyak yang lempar, dipermalukan di depan banyak orang. Ya, kalau dia bertobat, tobatnya luar biasa ya. Tapi hukumannya berat. Maka bagaimana lagi di alam barzakh? Alam barzakh ya, dalam hadis Rasulullah sebutkan bahwasanya dia akan ditegakkan sebuah tungku, kemudian atasnya kecil, bawahnya besar, kemudian dinyalakan api dari bawah sehingga mereka dibakar dalam tungku tersebut. Belum lagi kalau di neraka Jahannam. Waliyadzubillah, di dunia kalau ketahuan seperti ini hukumnya, di alam barzakh hukumnya juga mengerikan, bagaimana lagi di neraka Jahannam. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain zina ada namanya liwat dan ada namanya lesbi atau sihak ya. Homoseksual ya, dengan lesbi. Bagaimana hukumnya? Apa hukumnya sama? Jawabannya berbeda. Homoseksual berbeda dengan zina, berbeda dengan lesbi. Ini tiga hukum yang berbeda ya. Kalau kita mau kasih, ya mudah-mudahan cukup tempatnya sini. Atau saya jelaskan aja lah, Tapi adapun homoseksual, maka hukumnya Nabi SAW mengatakan, man wajadtumuhu yaf'alu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati melakukan praktek homoseksual, maka bunuhlah yang menyodomi dan disodomi. Kalau sama-sama ridho, sama-sama suka, maka bunuhlah keduanya. Oleh karenanya para ulama ya artinya pendapat yang sepakat dibunuh. Sebagian ulama berpendapat hukum homoseksual sama seperti zina. Sama dari sisi mana? Dari sisi dilihat apakah dia muhsan, ghairu muhsan, sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah maka dirajam, kalau belum menikah maka dicambuk dan diasingkan. Namun pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang benar bahwasanya praktisi homoseksual, jika dia melakukan menyodomi atau disodomi sama-sama ridha, maka dibunuh tanpa memandang dia sudah menikah atau belum menikah. Tanpa memandang dia sudah menikah atau belum menikah. Ini pendapat yang kuat, dibunuh. Sehingga kemudian para ulama khilaf lagi. Bunuhnya bagaimana? Ini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Tapi mereka sepakat bahwasanya pelaku homoseksual belum menikah atau sudah menikah, ya, baik yang menyodomi atau disodomi, ya, maka dibunuh. Dan saya katakan ikhwan, kalau sudah bicara syahwat, seorang tidak ada yang menguasai dirinya. Kita baru dengar berita-berita tersebar bagaimana di orang dalam kondisi positif corona lagi dirawat melakukan praktek homoseksual. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Tapi maksud saya ingin sampaikan bahwasanya syahwat tidak bisa kita main-main. Jangan kita menjebak diri kita pada syahwat. Ketika syahwat kita sudah bergelora, otak kita sudah enggak jalan. Seorang tidak memikirkan lagi istrinya, tidak memikirkan lagi anaknya. Sudah, kalau dia berzina, dia mau homo, tidak kuat. Dia tertawa dengan syahwat, dia tidak bisa apa-apa. Maka segala sarana yang bisa mengantarkan kepada syahwat, kita berusaha untuk menjauhi. Sekarang hidup di zaman yang fitnah luar biasa. Dan saya juga ingatkan kepada para dokter juga waspada yang akan praktek mungkin dengan susternya, perawatnya, atau tatkala sedang berduaan dengan pasien wanita yang mungkin cantik, mungkin tidak semua orang ngerti agama. Ya, seorang dokter harus waspada, jangan menjebak dirinya dalam perkara yang seperti itu. Hati-hati. Ya, hati-hati ya. Kita semua siapa saja, saya bukan bicara dokter saja, semuanya, mau ustadz, mau dokter, mau siapapun, kalau sudah kejebak dalam suatu kondisi di mana syahwat bergelora, dia sudah tidak bisa mikir. Dia pikir dia bagaimana syahwatnya bisa dia keluarkan, terjerumus dalam dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Hati-hati. Jadi yang benar homoseksual adalah dibunuh. Adapun cara membunuhnya maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mau dirajam, ada yang mengatakan dibunuh biasa, ada yang mengatakan dilemparkan ke tempat yang paling tinggi, ada yang mengatakan dibakar, sampai ada yang mengatakan dibakar. Kenapa ini orang melakukan dosa yang keluar dari fitrah dibakar? Sampai ada yang mengatakan ini maksudnya khilaf di kalangan para ulama. Adapun lesbi atau sihak dalam bahasa Arab, maka cuma di ta'zir. Ta'zir adalah hukuman dari penguasa, bukan hukum had. Kalau hukum had kan sudah ditentukan hukum had, orang yang membunuh dibunuh, yang mencuri dipotong tangan, yang itu namanya hukum had, hudud.
pemerintah bisa mengeluarkan hukum selain daripada hukum had dalam rangka untuk memberi efek jera kepada pelaku. Itu namanya dalam istilah namanya ta'zir. Nah, wanita yang melakukan praktek lesbi maka tidak dibunuh, tidak juga dirajam, tapi diberi hukuman yang kira-kira mampu membuat dia berhenti dari perbuatan tersebut, karena lesbi tidak ada ilaj, tidak ada masuk dan keluar ya. Beda dengan kalau homo ada sodomi dan disodomi, adapun lesbi tidak ada. Ya, ini kita bicara tentang hukum yang pertama. Saya rasa sudah cukup berkaitan yang pertama. Baik, kita lanjut pada yang kedua. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, membunuh orang yang haram untuk dibunuh. Maksudnya membunuh seorang muslim yang lain ya. Membunuh seorang muslim yang itu ada banyak perinciannya, tapi kita katakan secara umum hukum membunuh ada 3 ya. Hukum membunuh ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama disebut qatlul khata', yaitu tidak sengaja membunuh. Yang kedua adalah sengaja membunuh. Qatlul amd, sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa sengaja membunuh ya, sengaja membunuh. Yang ketiga disebut dengan syibhul amd, yaitu mirip membunuh. Mirip membunuh. Apa bedanya mirip membunuh dengan membunuh? Kalau ini dia sengaja melakukan pelanggaran, sengaja menzalimi ya. Maksudnya dia sengaja memukuli, tapi tidak bermaksud membunuh ya. Ya. Tapi tidak bermaksud membunuh. Baik, dari mana kita tahu dia tidak bermaksud membunuh? Dilihat dari alat yang digunakan. Buktinya alat yang digunakan biasanya tidak membunuh. Contoh, dia berkelahi sama kawannya, dia jengkel, dia ambil sapu lidi, dia mukul, tahu-tahu mati orang tersebut. Biasanya sapu lidi tidak membunuh. Tapi ya qadarullah, pas dia mukul entah bagian apa, kemudian matilah orang tersebut. Itu namanya sengaja memukul tapi tidak bermaksud membunuh, tahu-tahu mati. Itu namanya syibhul amd. Adapun tidak sengaja membunuh, qatlul khata', ya. Qatlul khata' maksudnya dia melakukan suatu yang boleh, dia tidak sengaja untuk melakukan pelanggaran terhadap pihak yang dia bunuh. Dia melakukan sesuatu yang boleh, tapi ternyata terjadi kecelakaan tanpa dia sengaja, dia bunuh orang lain. Contoh, dia bawa mobil. Boleh bagi dia untuk bawa mobil dengan kecepatan tertentu. Tiba-tiba dia tidak sengaja lihat sesuatu, tahu-tahu ada orang lewat, dia tabrak. Ya. Ini kadang pernah terjadi di Saudi. Jadi orang jemaah haji, ya kan kita kalau mobil kan sebelah kiri. Kalau di Saudi mobil sebelah kanan, jalur lambatnya. Kalau kita jalur lambat sebelah kiri, kalau mau balap sebelah kanan. Saudi sebaliknya, jalur lambat sebelah kanan, kalau balap sebelah kiri, ingin melambung. Nah, sehingga kalau dia menyeberang, harusnya dia melihat ke kiri, lihat ke kanan ya. Dia salah lihat, ternyata mobil dari sini. Begitu dia jalan ketabrak, meninggal. Yang menabrak tidak sengaja. Itu ada hukumannya, ini dibayar dia. Yang ini juga bayarnya dia, ada perbedaan nanti itu dalam masalah fikul jinayah, masalah yang kalau ini yang dibunuh. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, yaitu ini yang dimaksud membunuh dengan sengaja, ya, membunuh dengan sengaja. Nah, kalau ada seorang membunuh dengan sengaja, maka ada beberapa hukuman kepada, ada beberapa mungkin hukuman ya, bisa jadi kisos, artinya dia dibunuh, atau bisa diat itu dia bayar 100 ekor onta, atau kalau nggak salah 1000 ekor sapi, atau misalnya ada beberapa pilihan ya. Kemudian kisos, atau yang ketiga suluh, damai. Yang ketiga al-afu, memaafkan. 4, al-afu, memaafkan. Baik. Ini jika ada seorang membunuh dengan sengaja, maka berapa hal yang mungkin dilakukan. Yang pertama, kisos. Bagaimana waliyud dam,
seorang dibunuh. Siapa wali damnya? Ada wali macam-macam, ada wali murid atau ada wali nikah, ada wali harta anak yatim. Kita bicara waliud dam, artinya yang bertanggung jawab dengan darahnya. Kata Allah, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana." Barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka kepengurusannya diserahkan kepada walinya, ya. Jadi walinya siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya. Misalnya orang ini yang meninggal punya ahli waris 5, misalnya, entah ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya 2, misalnya. Ibu, bapak, istri, anaknya 2, ahli warisnya itu. Satu laki-laki, satu perempuan. Ternyata anaknya masih kecil, belum balik. Anak yang kedua masih umur 5 tahun. Maka dia tidak langsung dibunuh, dipenjara dulu. Sampai anak ini balik baru ditanya, gimana nih, maafan atau bunuh? Kalau dia bilang bunuh, bunuh. Harus semua sepakat. Ini ahli waris semuanya sepakat untuk membunuh orang ini, baru dibunuh. Kalau ternyata anaknya ditunggu, sudah besar, aduh saya maafkan deh. Tidak apa-apa. Ya tidak jadi dibunuh. Berpindah kepada yang lainnya. Berpindah kepada yang lain. Jadi untuk dibunuh pun harus ada persyaratan. Di antaranya ahli warisnya semua setuju untuk dibunuh. Seperti itu. Atau pilihan kedua dia bayar diat. Diat ya, tadi ada jumlah tertentu, 100 ekor onta. Atau dia suluh. Suluh ini para ahli warisnya mengatakan, sudahlah, kamu tidak saya bunuh, tapi kamu harus bayar. Bayarnya lebih mahal daripada diat. Saya ingin kamu bayar 10 miliar atau 14 miliar, terserah. Kalau kau bayar 14 miliar, kita maafkan. Itu namanya suluh. Dan ini juga terjadi. Saya pernah ke masjid, kemudian ada pengumuman di pintu luar, bercerita, qadarullah, ada dari warga kami yang membunuh dari suku yang lain. Kami membutuhkan uang sekian juta real. Bagi siapa, kalau tidak salah berapa, saya lupa berapa jutanya. Kalau berapa ada yang bisa bantu bagaimana, ya sudah. Artinya yang keluarga yang dibunuh menuntut uang sekian juta real. Ya. Nah, kalau uang itu ada, selesai. Makanya terkadang disebutkan dalam praktek-praktek itu, terkadang ada orang yang bawa uang banyak, dia siapin di depan. Siapa tahu ahli warisnya berubah. Mungkin ya sudah ambil uang, dimaafkan. Ya. Atau al-afu ya dia maafkan, ya sudah. Ya. Saya maafkan, kami maafkan, sudah bebas, tidak jadi dibunuh, tidak jadi dibunuh. Ya. Jadi ini pun ada aturannya, tidak serta merta orang bunuh kemudian dibunuh. Ini perinciannya banyak. Bagaimana kalau bapaknya yang bunuh anaknya? Bagaimana kalau yang dia bunuh orang non Muslim? Banyak hal kita tidak bahas sekarang, itu bahasan masalah fikih. Yang terakhir adalah orang yang murtad. Orang yang murtad, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ya. Pertama hadis ini hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian hadis juga pernah disampaikan oleh Utsman bin Affan ketika dia dikeroyak oleh orang Khawarij. Kemudian dari hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari juga kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, bunuhlah. Ini hadis yang paling dibenci sama orang-orang pluralis, orang liberal. Karena mereka berbicara tentang kebebasan beragama, tapi kenyataannya dalam Islam, orang yang sudah masuk Islam, berubah agama dibunuh. Ini ijma' ulama, sepakat ulama. Imam Syafi'i menyampaikan ijma' dalam kitab Al-Um. Kemudian juga para ulama banyak dari mazhab Maliki, ya, seperti Ibnu Battal, kemudian juga Ibnu Rushd Al-Maliki, kemudian juga Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kemudian juga Syaukani As-San'ani, ya. Banyak menyampaikan ijma' ulama. Saya nukil dalam disertasi saya ketika saya membantah perkataan sebagian orang liberal yang sekarang mulai diagungkan oleh sebagian orang. Mereka berusaha menolak hadis ini, ya, dan ini hadis kalau saya katakan menghancurkan keyakinan mereka dari awal, karena mereka mengatakan kebebasan. Ternyata dalam Islam enggak. Barang siapa yang murtad maka dibunuh. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi membunuh sebagian orang yang murtad. Ya, dibunuh sebagian orang yang murtad. Kemudian juga dipraktikkan oleh para sahabat. Contohnya siapa yang praktikkan membunuh orang yang murtad? Contohnya adalah Mu'adz bin Jabal. Ada seorang masuk Islam, kemudian dia berpindah ke Yahudi, dibunuh sama Mu'adz bin Jabal. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membunuh orang-orang yang mengaku ada nabi baru. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, diperangi.
Kirim berapa pasukan ke sana kemari diperangi. Kenapa mereka mengaku nabi baru? Murtad. Dibunuh ya. Contohnya di zaman Ali bin Abi Thalib, ada sebagian orang mengaku Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Mereka mengatakan Ali engkau adalah Tuhan. Ali bin Abi Thalib tegur mereka, enggak. Kasih mereka kesempatan untuk bertobat, mereka tidak bertobat. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib marah, Ali bin Abi Thalib suruh Kumbar untuk menggali lamma ra'aitu amran munkaran ajastu naro da'utu Kumbar. Maka Ali pun menggali parit, dibakarlah api, orang-orang yang ngaku Ali sebagai Tuhan, saya Tuhan, iya kamu Tuhan, dibunuh. Mereka tidak tahu kemasukan setan atau gimana, menganggap Ali Tuhan. Ketika mereka dibunuh dalam api, mereka justru meyakini Ali adalah Tuhan, karena mereka mengatakan tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali pencipta api, yaitu kecuali Tuhan. Dibunuh. Maksud saya, orang murtad dibunuhlah perkara ijma dan dipraktikkan oleh Nabi dan dipraktikkan oleh para sahabat. Penjelasan lebar sudah saya jelaskan dalam disertasi saya. Ya, ini intinya 3 hal yang membuat seorang muslim boleh dibunuh, dibunuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita kepada para dokter, apa yang bisa sampaikan, kelebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.